Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Juwita. Saya guru IPS di UPT SMP 1 Haji, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini Selasa 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di UPT SMP 1 Haji dengan materi kerjasama negara ASEAN dan pengaruh kerjasama bidang sosial, politik, dan budaya, dan pendidikan. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ini ketua kelas, silakan pimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Semua siap. Berisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini, siapakah teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Nah, yang rajin ya. Sebelum mulai pelajaran, Ibu ngecek rapian dulu ya. Yang bajunya belum dimasukkan atau masih ada yang keluar ya, tolong diperhatikan. Dan untuk biar kita lebih semangat, pelajaran hari ini kita akan menyanyikan lagu wajib yang akan dipimpin oleh Lia Aura. Ayo Lia Aura, tolong diajak teman-temannya. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Padamu negeri kami berjanji, bagimu negeri jiwa kami. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini ya anak-anak ya. Mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan faktor pendorong kerjasama ASEAN yang ditampilkan nanti. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor penghambat kerjasama ASEAN dengan benar. Baiklah anak-anak, pada minggu lalu kita membahas tentang mengenal negara-negara ASEAN. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian tetap semangat, lebih semangat lagi dalam memahami apa itu faktor pendorong kerjasama, faktor penghambatnya, ya. Nah, untuk lebih semangat lagi, Ibu minta kalian breaking dulu ya. Pagi luar biasa. Nah, oke, semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi keuangan dan kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, di situ ada faktor pendorong kerjasama ASEAN, faktor pendorong penghambat. Nah, di faktor penghambat itu ada beberapa macam. Yang pertama di bidang politik, sosial, pendidikan.
Dan ekonomi. Di sini Ibu akan menjelaskan lewat PowerPoint, menjelaskan tentang kondisi geografis dan karakteristik tropis dan secara umum memiliki 2 musim. Ada juga letak geografis negara ASEAN di sebelah tenggara benua Asia. Bagaimana dengan kondisi geografis negara ASEAN? ASEAN merupakan singkatan, ya, ada itu singkatan atau perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Nah, selanjutnya ASEAN merupakan organisasi geopolitik atau hubungan antara politik dan teritori dalam skala lokal atau internasional. Sebagai organisasi ASEAN memiliki sejumlah tujuan. Di antaranya ada kerjasama ekonomi, pengembangan kebudayaan, militer, pendidikan, dan perdamaian tingkat regional. Kota terbesar di ASEAN adalah kota Jakarta. Di sini ada faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama negara-negara ASEAN. Di sini ada organ atau negara. Ada 11 negara ASEAN yang kita sebutkan pembelajaran minggu lalu kan. Nah, itu ada Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Timor Leste. Seluruh negara anggota saling bekerja sama dalam berbagai bidang untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Ini faktor pendorong kerjasama ASEAN. Kerjasama dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara bisa mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Salah satu contohnya, ada beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk kerjasama yang diberi nama OPEC, ya. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara-negara ASEAN juga bisa memunculkan kerjasama. Misalnya, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Kemudian Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar, Thailand untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, kerjasama dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Memiliki kesamaan letak geografis bisa membuat beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama. Nah, di sini ada faktor penghambat kerjasama ASEAN. 1. Perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi itu bisa menjadi penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Yang kedua, faktor dan peperangan. Konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara bisa mengganggu stabilitas negara-negaranya sehingga akan menghambat kerjasamanya. Yang ketiga, kebijakan protektif. Sebuah negara bisa menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Contohnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi dapat menghasilkan pertanian di dalam negerinya. Sedangkan dampak kebijakan ini juga mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Nah, yang keempat, perbedaan kepentingan. Kerjasama yang dibutuhkan bagi perkembangan pada masa depan negara di dunia. Akan tetapi dalam kerjasama antar tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda, ya. Kepentingan ini bisa jadi faktor penghambat sama dengan harmonis. Namun dengan kenyataannya sehingga saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Nah, di sini bentuk kerjasama bidang ekonomi di ASEAN. 1. Pembukaan pusat promosi ASEAN. Walaupun ASEAN sudah dikenal di berbagai negara di dunia melalui PBB ASEAN, tetap perlu mempromosikan dirinya pada dunia luar. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan dan promosi ASEAN dilakukan di negara-negara Jepang yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat di berbagai sektor.
Nah, pembukaan pusat promosi di Jepang mempunyai tujuan yang melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan meningkatkan jumlah investor Jepang di negara-negara ASEAN. Yang kedua, penyajian cadangan pangan. Beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Indonesia, Kamboja itu dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Sampai sekarang, negara-negara itu tetap konsisten dalam menyediakan cadangan pangan bagi negara-negara ASEAN. Nah, yang ketiga, penyelenggaraan proyek industri. Negara-negara anggota ASEAN secara bersama-sama untuk memajukan sektor industri. Semua bentuk kerjasama dalam proyek industri dilakukan untuk kemajuan bersama negara-negara anggota ASEAN. Beberapa proyek industri yang dilakukan ASEAN meliputi industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. 4 itu kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN yang bisa disebut AFTA adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Keberadaan AFTA itu berguna untuk meningkatkan daya saing untuk ASEAN dalam melakukan produksi untuk pasar dunia dan adanya penghapusan bea dalam ASEAN itu sendiri. Di sini juga yang kelima ada kooperasi ASEAN. Kerjasama lainnya dalam bidang ekonomi. Nah, organisasi ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang kooperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Kooperasi ASEAN mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasi sebagai sebuah gerakan kooperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Sekianlah yang Ibu bisa jelaskan ya mengenai materi kita. Bagaimana kira-kira? Apakah kalian sudah paham? Ya. Kalau seandainya kalian sudah paham, tidak ada yang ingin ditanyakan. Di sini Ibu akan memberikan kalian kelompok, membagi kelompok ya. Kelompoknya Ibu bagi berdasarkan barisan saja ya. Nah, berarti di sini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Ibu akan membagikan RKPD-nya. Ini sistemnya ya. Nanti setelah dikerjakan RKPD-nya, masing-masing kelompok akan maju untuk mempresentasikan hasilnya ya. Nah, kelompok 2 ya, silahkan buka materinya, silahkan kerjakan per kelompok ya. Kelompok 3-nya faktor penambah kerjasama ASEAN ya, kerjasama dengan teman-temannya ya. Nanti hasilnya akan dipresentasikan dan ditanggapi sama kelompok yang lain.
Bagaimana anak-anak? Ada yang merasa kesulitan tidak? Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan dengan ibu ya. Ibu.
Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, baiklah dari kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang faktor pendorong kerjasama ASEAN. Perkenalkan, nama saya Fitriliana, samping saya Bicara. Di sini kami akan menjelaskan yang didorong karena adanya kesamaan sumber daya alam, yaitu salah satu contoh kerjasama yang didorong karena adanya kesamaan sumber daya alam adalah perbedaan sumber daya alam, kerjasama dan perbedaan ideologi. Sebutkan beberapa contoh bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang politik. ASEAN Outreach Convention atau ACT, penawaran beasiswa pendidikan. Sebutkan contoh kerjasama di bidang sosial dan budaya. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan atau makanan dan obat-obatan. Apa dampak kerjasama antar negara ASEAN? Tiap negara memiliki kepentingan. Dari penjelasan kami, bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Sebutkan contoh kerjasama di bidang ASEAN. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, C. Peningkatan kesejahteraan. B. Program peningkatan kesehatan atau makanan dan obat-obatan. Setelah kami tutup presentasinya, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Amorta dan sebelah kiri saya Intan Sabtawardani, Indira Syafusina, dan Reka Aditya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kerukunan dan kemajuan bersama. Apa penyebab yang melatar belakangi kerjasama di bidang kerjasama politik dan keamanan? Faktor yang melatar belakangi kerjasama bidang politik dan keamanan adalah agar terciptanya keamanan, stabilitas, dan perdamaian antara negara ASEAN. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi terciptanya tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan negara-negara ASEAN di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. baiklah dari pemaparan tadi, mungkin dari kelompok yang lain adakah yang ingin bertanya? Saya, mengapa negara ASEAN Tenggara memerlukan kerjasama? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena setiap negara ASEAN memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang lain apakah ingin bertanya lagi? Ya. Baiklah, kalau seperti itu mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, tadi kan kita sudah presentasi ya. Sekarang silakan kumpulkan hasil LKPD-nya tadi ke depan. Ayo, perwakilan masing-masing kelompok, kumpulkan presentasi dengan itu. LKPD-nya. Dari yang ibu jelaskan sampai yang kita presentasikan ya pembelajaran hari ini, apa yang bisa kalian dapatkan? Ya, silakan Ita. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini dapat disimpulkan ada faktor pendorong kerjasama, yakni kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, kesamaan dan perbedaan ideologi, kesamaan dan perbedaan geografis, dan juga ada faktor penyebab kerjasama negara ASEAN, konflik dan peperangan, kebijakan protektif, dan dampak kerjasama negara ASEAN di berbagai bidang, maupun di bidang sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak pelajaran yang ibu sampaikan hari ini? Apakah kalian senang? Senang, Bu. Alhamdulillah, kalau senang, ibu akan memberikan kalian tugas di rumah ya. Buka paketnya di halaman 7.
24. Di situ ada latihan ya, pilihan ganda 1 sampai 20. Silakan kerjakan di rumah. Baiklah anak-anak, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari bab 2, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, sebelum itu tutup, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk pimpin doanya, ayo Ato, silakan pimpin doanya. Semua siap, doa mulai. Semua siap. Berisalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan ya nak.